untuk menambah khazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. (92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan pendengar program Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini kita telah bersama narasumber kita yang tersambung melalui sambungan virtual. Ada Ustazah Haji Hujatul Balegha LCM SOS selaku penyuluh agama Islam Kota Prabu Muli. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah sehat. Di sana sehat, Mbak? Alhamdulillah. Dan Ustazah, hari ini tema kita yaitu mengenai Agustus Merdeka dengan Iman. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 serta melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Silakan Ustazah Hujatul untuk memberikan materi pembuka pada hari ini mengenai tema kita Agustus Merdeka dengan Iman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar setia RRI Pro dimanapun saja berada, hari ini kita tengah berada pada bulan Agustus. Kita sudah mulai melihat bendera merah putih berkibar di mana-mana. Di depan rumah, di sekolah, di kantor, di jalan-jalan, dan bahkan itu semua tidak hanya di tempat kita sendiri, tapi di berbagai pelosok negeri. Kita sudah mulai mendengar lagu-lagu perjuangan. Kita sudah mulai menyaksikan berbagai perlombaan. Kita mengenang kembali perjuangan para pahlawan dan kita kembali mengingat sebuah kata yang sangat berharga adalah merdeka. Tapi pagi hari ini, apakah kita sudah bertanya kepada diri kita masing-masing? Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kita memang lagi dijajah secara fisik. Kita memang hidup di negara yang merdeka. Tapi yang perlu kita tanyakan adalah, apakah hati kita sudah merdeka? Apakah pikiran kita sudah merdeka? Apakah kita sudah merdeka dari kesombongan? Merdeka dari iri hati, merdeka dari kemaksiatan, merdeka dari cinta dunia yang berlebihan, merdeka dari sifat malas dan hal-hal buruk yang lainnya. Inilah yang ingin kita renungkan pada kesempatan kali ini. Maka tema tausiah yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah Agustus Merdeka dengan Iman. Karena kemerdekaan tanpa iman adalah sesuatu yang bisa membuat kita kehilangan arah. Kebebasan tanpa iman bisa berubah menjadi kesombongan. Kemajuan tanpa iman bisa melahirkan kerusakan. Kemerdekaan tanpa rasa syukur bisa membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari bahwasanya kemerdekaan ini adalah bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika kita sering mengatakan Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, kita bertanya kepada hati sebagai seorang muslim, apa yang harus kita maknai dengan iman? Yang harus kita lakukan adalah syukurnya suatu kemerdekaan dengan mengisi keimanan kita. Sebagaimana Allah berfirman, sesuatu yang kita rasakan sebuah kemerdekaan adalah sebuah kesyukuran. Maka kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya ketika kamu bersyukur sebagai hamba Allah, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat itu, na'udzubillah, maka tunggulah azabku sangatlah pedih.
Quran Surah Ibrahim ayat 7. Pendengar setia RRI Pro dimanapun berada. Kemerdekaan kita anggap sebagai nikmat. Mengapa? Karena kita mendapatkan keamanan dan itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, itu adalah nikmat. Saat ini kita bisa pergi ke masjid, itu adalah nikmat. Bisa mengumandangkan azan tanpa harus mendengar kericuhan karena pada zaman perang dahulu kala, bisa membaca Al-Quran dengan tenang, itu bagian dari nikmat. Begitulah kita bisa menjalankan ibadah adalah nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Maka ketika bulan Agustus ini datang, jangan hanya kita merayakan kemerdekaan dengan memasang bendera. Mari kita rayakan kemerdekaan ini dengan syukur kepada Allah. Jangan hanya berkata dirgahayu Indonesia, tetapi mari kita tanamkan dalam hati, ya Allah, asykuruka ya Allah, atas nikmat kemerdekaan yang Engkau berikan kepada negeri kami. Maka kemerdekaan datang tidaklah mudah. Ketika melihat bendera merah putih berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kita harus mengingat, di balik merah putih itu dulu pernah ada air mata. Dulu pernah ada darah. Dulu banyak pengorbanan yang mana ada yang kehilangan keluarga. Ada perjuangan. Ada para ibu yang kehilangan anaknya. Ada yang ayah kehilangan. Ada orang yang rela meninggalkan kenyamanan dunia demi memerdekakan Indonesia. Ada para pejuang yang mungkin tidak pernah menikmati kemerdekaan yang mereka sendiri perjuangkan. Mereka berjuang agar generasi setelahnya bisa hidup lebih baik seperti kita saat ini. Maka jangan sampai kita menjadi generasi yang hanya menikmati hasil perjuangan, tetapi lupa menghargai perjuangan. Jangan sampai kita menikmati kemerdekaan tidak mau berjuang karena para pendahulu kita berjuang dengan tenaga mereka dan dengan iman mereka. Kita harus melanjutkan perjuangan itu dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlak, dengan pendidikan, dengan kerja keras, dengan persatuan. Sehingga yang kita hadapi sekarang, kita sangat-sangat sadari musuh kita hari ini bukan penjajah seperti masa lalu. Tapi musuh kita saat ini adalah berupa kebodohan, kemiskinan, korupsi, narkoba, perpecahan, kemalasan, intoleransi, kerusakan moral, dan jauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka generasi sekarang mempunyai perjuangan sendiri yang harus memaknai merdeka yang sesungguhnya adalah merdeka dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemerdekaan manusia hanya menyembah Allah, tetapi kita tidak tunduk kepada hawa nafsu. Kita tidak diperbudak oleh harta. Kita harus berusaha untuk tidak diperbudak oleh jabatan. Kita harus berusaha untuk tidak diperbudak oleh popularitas. Kita harus berusaha untuk tidak diperbudak oleh pujian manusia. Inilah yang harus kita tegakkan dalam diri kita. Kita tanamkan dalam hati kita dan mengingat kembali firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada Quran surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah, tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka orang-orang yang benar-benar merdeka adalah orang-orang yang hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia memuji, dia tidak sombong. Kalau manusia mencela, dia tidak hancur. Kalau dia tidak mendapat harta, dia tetap sabar dan bersyukur. Kalau mendapati jabatan, dia amanah dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika ia kehilangan jabatan, dia tetap menjadi istiqamah sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan kemerdekaan hati. Agustus kita maknai dengan kemerdekaan iman. Jika kita ingin Indonesia maju, jika kita ingin Indonesia kuat, jika kita ingin Indonesia aman, maka kita harus mulai dengan mendidik anak-anak kita. Kita mengajak anak-anak kita untuk diberikan pendidikan tentang keagamaan.
Kita biasakan mereka dengan membaca Al-Quran sehingga mereka bisa mendapatkan kuat akhlak, kuat mental, kuat kejujuran, kuat tanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ternyata saat ini kekuatan itu tidak sama dengan otot yang diperjuangkan oleh pejuang kita zaman dulu. Tapi kekuatan itu adalah kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan mental, dan kekuatan akhlak. Di mana dibuktikan dengan kekuatan kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah kuat menolak kemaksiatan, jika kita berani mengatakan tidak untuk diajak berbuat dosa, maka insya Allah itu sudah menandakan bahwa kita menjadi manusia yang merdeka dengan iman. Inilah pembuka kajian kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mbak di studio. Silakan Mbak. Baik, terima kasih banyak Ustazah untuk materi pembukanya pada pagi hari ini. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Penelpon pertama untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi. Assalamualaikum Ibu Hutri, silakan Ibu. Iya, saya menyapa dulu untuk Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah Ustazah, saya di Merauke ini bersama keluarga sehat. Alhamdulillah. Saya juga berdoa untuk Ustazah, semoga Ustazah bersama keluarga di rumah selalu sehat dan berbahagia. Amin, terima kasih Ibu. Iya, oke. Sama-sama Ibu Ustazah. Tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan masalah Agustus Merdeka dalam Iman ya. Tapi ada pertanyaan dari saya Ustazah. Kebebasan hati dari belenggu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsu dan serakah menjadi lahir dan batin ya. Bagaimana di bulan Agustus ini kita memahami makna dari kemerdekaan kita di dalam, terutama dalam Islam ya Ustazah, dan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Hutri yang ada di Merauke. Silakan Ustazah, pertanyaan dari Ibu Hutri, bagaimana kita di bulan Agustus ini memaknai makna dari kemerdekaan, terutama dalam Islam dan Al-Quran? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya yang pertama kita memerdekakan hati kita dengan menambahkan keimanan kepada Allah. Kita mengingat bahwasanya sebuah kemerdekaan adalah sebuah rasa syukur. Yang tadinya kita mungkin ketika kita berada pada zaman dahulu, kita merasakan seperti zaman dahulu, kita tidak bebas dalam beribadah. Ya bayangkan kalau seandainya terjadi pada zaman sekarang, ketika ada suara peluru dan lain sebagainya, kita pasti tidak akan khusyuk dalam beribadah dengan mendengar meriam yang berbunyi, bom di mana-mana, atau mungkin penjajah yang datang kepada kita. Tapi saat ini kita sudah bersyukur atas nikmat kemerdekaan itu, maka kita harus menikmati dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur ini juga kita laksanakan dengan mengisi hal-hal yang positif dalam menyambut kemerdekaan negara Indonesia, misalkan dengan kita mendoakan. Kita mengajak keluarga kita bersama-sama untuk mendoakan negara kita, masyarakat yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Keluarga kita tanamkan akhlak yang baik, kita tanamkan pendidikan agama yang baik, sehingga dalam keluarga kita bersama-sama kita tingkatkan keimanan itu untuk memerdekakan diri dari hal-hal yang buruk dan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Setelah bersyukur, sama seperti yang lainnya, kita beribadah kepada Allah dengan berdoa dan menyampaikan bahwasanya kita sudah bersyukur
kita melakukan doa bersama, kemudian mengisi kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan yang mungkin ada unsur isi keberkahan-keberkahan, yaitu dengan lomba mungkin membaca Al-Quran yang berbentuk sebagai doa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Kembali pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Penny. Pak Azhari ya? Ya. Baik, silakan Pak Azhari. Assalamualaikum Pak. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Azhari, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini saya mau tanya kan, bagaimana Kak Ustazah kita mengisi kemerdekaan ini secara Islam dan bertakwa? Bagaimana Pak Azhari, boleh diulangi kembali? Belum jelas. Bagaimana kita untuk mengisi kemerdekaan ini secara beriman dan bertakwa? Baik, itu saja Pak Azhari. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Azhari tadi, Ustazah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini secara Islam dan juga bertakwa, secara beriman, Ustazah? Baik, bisa dikatakan bahwasanya pertanyaan Pak Azhari adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan amal saleh, begitu ya kira-kira. Kalau kita ingin benar-benar mengisi kemerdekaan ini, kita harus mulai dengan hal-hal yang sederhana. Pertama, jaga sholat. Bukankah sholat itu adalah tiang agama? As-sholatu imaduddin. Yang kedua, jaga Al-Quran. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi hiasan di rumah. Kemudian, merdekakan diri kita dari hal-hal yang buruk, sosial misalkan. Benahi hubungan kita dengan keluarga. Momen kita lomba yang sering kita lakukan itu sebenarnya adalah titik dari keimanan, dari perlombaan yang dilakukan mungkin di perumahan, mungkin di sekolah, mungkin di bagian tempat kerja, itu adalah tentang kita bersilaturahim. Kalau kita mungkin selama ini ada masalah dengan tetangga, dalam perlombaan itu membuat kita kumpul bersama dengan permainan, dengan keseruan yang terjadi pada lomba-lomba yang dilaksanakan kemerdekaan. Di situ ada titik silaturahim kita bersama, kita bekerja sama dalam melaksanakan lomba. Maka jaga hubungan dengan keluarga, hubungan dengan tetangga, hormati orang tua, karena setiap jaminan daripada hablum minan nas itu adalah untuk kita mendapatkan keberkahan hablum minallah. Tidaklah seseorang itu hanya melaksanakan amalan hablum minallah, tapi juga ada hubungan dengan manusia. Maka jangan jaga persaudaraan, jangan mudah memutus silaturahim. Yang ketiga adalah kita jujur, karena kejujuran adalah modal bangsa. Kita amanah, jangan menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Kemudian yang sangat-sangat penting adalah dalam amal yang harus kita lakukan pada Agustus bulan kemerdekaan adalah kita bekerja keras. Jangan menjadi bangsa yang malas. Kita harus mengingat betapa pejuang pada zaman dahulu itu, pada tahun yang sudah dilalui, mereka memperjuangkan Indonesia dengan bersama-sama. Maka tidak wajar rasanya ketika saat ini kita menjadi seseorang yang malas untuk bekerja. Mungkin seperti itu. Baik, kembali pendengar di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Pro 1, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Damayanti ya. Pak Abu Bakar, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Pak Abu, sehat? Amin ya Allah, mudah-mudahan sehat ya Ustazah. Ya, Gimana Pak? ya begini. Musuh bangsa itu Ustazah ada tiga macam. Pertama adalah teroris, yang kedua narkoba, yang ketiga korupsi. Maka teroris ini sudah bisa di atas. Mohon maaf Pak Abu Bakar, diulangi kembali Pak. Ya. Musuh bangsa itu Ustazah ada tiga perkara. Yang pertama adalah teroris. Yang kedua narkoba, yang ketiga korupsi.
Oke. Nah kayaknya teroris sudah bisa diatasi, Ustazah. Tapi yang dua ini yang kok marak terjadi, apa penyebabnya, Ustaz? Ustazah, sebab sulit diatasi narkoba dengan korupsi ini. Ya itu aja, Ustazah. Mohon pinjam. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, pertanyaan dari Pak Abu Bakar mengenai musuh bangsa, ada teroris, narkoba dan korupsi. Tetapi narkoba dan korupsi ini yang marak sekali, bagaimana cara mengatasinya Ustazah sebagai umat Islam? Silakan Ustazah. Baik. Dua musuh yang disebutkan oleh Pak Abu Bakar tadi dianggap adalah hal yang menjadi musuh bangsa ya Pak. Padahal sebenarnya hal itu adalah kita harus mulai dengan diri dan keluarga kita sendiri. Maka dalam keadaan sudah merdeka sekarang, saya hubungkan agar kita tidak mengalami penjajahan seperti yang dialami generasi dahulu. Misal nih, kalau kita mengalami penjajahan seperti yang generasi dahulu, artinya kita langsung berhadapan langsung dengan orang lain. Di sini kita sedang tinggal melanjutkan. Lalu kita bertemu dengan hal-hal musuh ini berbentuk, mohon maaf, narkoba dan korupsi. Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Penyebabnya, itu kalau ditanya penyebab adalah oknum-oknum melakukan hal tersebut. Mereka yang menikmati narkoba, mereka yang dengan percaya diri, korupsi di mana-mana. Itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur atas kemerdekaan. Yang seharusnya kita lakukan adalah menggunakan syukur dalam kemerdekaan adalah untuk kebaikan. Sementara mereka menyalahgunakan kemerdekaan untuk hal-hal yang buruk. Sehingga kita berada pada posisi yang tidak aman di dalam kehidupan dengan bentuk tersebut. Nah, itu kalau sebab. Artinya mereka yang seharusnya melaksanakan kebaikan, tapi mereka justru membalikkan hal tersebut sehingga banyak hal buruk yang terjadi, contohnya narkoba dan korupsi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saat ini dari sebab itu hidup ini adalah akibatnya kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Maka apa yang harus kita lakukan sebenarnya seperti itu. Seharusnya orang-orang yang berani melaksanakan hal-hal yang tidak baik itu, dia menggunakan kalimat nikmat yang dia sudah rasakan dari kemerdekaan yang sudah diberikan adalah untuk berbuat baik. Jika Allah memberikan kesehatan, maka harus ditanamkan pada diri untuk ibadah. Bukan ketika sehat, maka mencari penyakit. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat, kita udah sehat, kita sudah punya uang, ya sudahlah, uang ini diberikan ajalah narkoba. Kita akan mendapatkan satu penyakit. Na'udzubillah, pencinta narkoba karena sebab tidak melaksanakan amanah yang diberi Allah, yaitu sebuah nikmat sehat yang seharusnya digunakan untuk ibadah, tapi digunakan untuk maksiat kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitupun ketika Allah memberikan ilmu pengetahuan. Jangan malah ilmu pengetahuan itu digunakan untuk membodohi orang lain. Seperti itu. Contoh, mohon maaf. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar daripada hal itu, korupsi. Orang-orang yang korupsi itu, kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak mungkin mampu melakukannya. Justru yang terjadi adalah yang mengerjakan haram korupsi, itu adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi. Dia digoda oleh nikmat duniawi, sehingga memanfaatkan hal yang seharusnya adalah amanah, tapi malah menyalahgunakan amanah tersebut. Andai dia menyadari bahwa Allah itu sudah memberikan ilmu kepada saya, maka seharusnya dia manfaatkan keilmuan itu untuk sesuatu yang bermanfaat, tidak hanya untuk dirinya sendiri atau orang lain. Begitupun ketika Allah memberikan harta kepada orang lain, kepada manusia, mohon maaf, jika kita sadari Allah memberikan harta kepada kita, maka seharusnya yang diperintahkan Allah adalah kita dermawan, berinfak dan bersedekah. Tetapi bagi orang yang mendapatkan harta dan tidak mensyukuri nikmat tersebut, dia merasa hartanya kurang. Dia ingin hartanya terus bertambah, sehingga
nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa harta itu bukan diinfak dan sedekahkan, tapi dia malah menambah hartanya, menggunungkan hartanya sehingga naudzubillah dengan cara halal haram hantam. Jadi sebabnya adalah inti dari contoh yang saya sampaikan adalah sebab dari dua hal yang Pak Abu Bakar anggap sebagai musuh bangsa, musuh generasi saat ini adalah karena tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersyukur sehingga yang mereka lakukan adalah menyalahgunakan nikmat Allah. Yang seharusnya nikmat Allah adalah kita gunakan untuk hal kebaikan, tetapi disalahgunakan sehingga terjadilah hal-hal yang menjadi musuh kita pada saat ini. Mungkin seperti itu. Baik, kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ustazah, ada dari Pak Romli Jamal di Muara Damai, Sembawa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur dalam setiap hari, bukan saja dengan bersyukur pada hari kemerdekaan? Adakah caranya agar konsisten rasa syukur ini selalu dilakukan? Mohon penjelasannya Ustazah. Silakan Ustazah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala itu disampaikan oleh para alim ulama dengan tiga hal. Yang pertama, lafziyah. Lafziyah ini dengan lafaz. Sudah kita biasakan setiap hari dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atau kita dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, kita harus melatih diri kita agar kita istiqamah. Itu kita harus i'tiqadiyah, yakin bahwasanya semua yang kita nikmati di dunia ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini harus dilatih. Mengapa? Karena ketika kita tidak melatih keyakinan ini, kita bisa saja terpengaruh dengan kehidupan dunia yang naudzubillahi min zalik seperti sekarang ini. Jadi kalau kita sudah yakin, kita akan selalu ingat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang kita dapatkan, yang terkadang mungkin kita tidak sadari. Mungkin ini adalah hal kecil. Contohnya, ketika kita bangun tidur, mohon maaf, sering saya sebutkan, bahwasanya saat ini kita kalau sudah bangun tidur, itu bahkan lupa berdoa. Yang kita ingat adalah HP. Kalau istilahnya Mbak, bahwasanya bangun tidur lupa doa, yang dicari WA. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus kita inginkan. I'tiqadiyah, ingat dari mulai bangun tidur kita harus berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian kita bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Maka kalau kita selalu mengingat Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, insya Allah kita akan istiqomah dalam setiap harinya. Nah, yang ketiga, amaliyah. Nah, amal inilah yang harus kita sedikit demi sedikit diperbaiki. Dalam kehidupan manusia, Allah sudah menanamkan iman, dan iman itu yazidu wa yankus. Iman itu selalu bertambah dan turun. Ketika iman itu bertambah, maka kita harus bersyukur. Tapi ingat, ketika ada godaan sehingga membuat iman kita turun, kita harus mulai memperbaiki diri dengan hadir kepada majlis-majlis ilmu. Kita harus mendekatkan diri kepada orang-orang yang beriman. Kalau ibarat HP itu perlu di-charge baterainya, maka kita harus perlu di-charge keimanannya. Mungkin seperti itu. Baik, kita terima telepon kembali di 369977. Pro 1, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Vina, Mbak Ega ya. Mbak Vina, hari ini Bapak dengan siapa di mana? Wow, iya. Dengan Pak Adi di Sukarambi, Mbak Vina. Baik, silakan Pak Adi. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Begitu juga Ustazah ya, semoga sehat Ustazah ya. Amin. Ya. Ini Pak Ustazah ya, menanggapi melanjutkan pertanyaan Pak Abu Bakar tadi Pak Ustazah ya. Ya, dari tiga hal yang untuk memecah belah bangsa ini kan masih ada satu hal lagi Ustazah yang di zaman yang serba canggih sekarang Ustazah ya. Ya. Nah, bagaimana kita menyikapi Ustazah yang kecanggihan teknologi di media sosial sekarang kan banyak berita-berita hoax ada untuk memecah belahkan bangsa dan agama Ustazah.
Bagaimana kita menyikapinya Ustazah dengan hal-hal tersebut Ustazah ya. Mohon Baik. pencerahan Ustazah Mbak Vina ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adi. Mohon izin silakan Ustazah. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk terjaga dalam media sosial begitu ya, Iya, sehingga Ustazah. tidak merusak begitu Mbak ya, benar ya? Iya, betul Ustazah. Oke, baik. Memang hari ini berita bohong itu banyak bertebaran tanpa kendali ya. Kemudian kebohongan baik itu dari bidang politik, ekonomi, sehingga fitnah-fitnah dunia ini semakin merajalela di media sosial. Lalu bagaimana kita menjalaninya? Yaitu kita perlu bertabayun. Bertabayun ini adalah kita menteliti. Kita perlu cek sumbernya, kita periksa medianya, kita lihat siapa yang beritanya. Kita harus mewaspadai akun-akun palsu, buzzer ya. Sehingga jangan hanya kita mengejar hal-hal yang viral. Jangan hanya kita dikit-dikit mudah share-share ke grup. Ketika kita sudah baca, kita belum tahu itu tentu benar, kita langsung sebar. Nah, ini yang harus kita lakukan. Untuk menjaga, maka kita harus perlu meneliti hal-hal tersebut. Yang kedua, kita harus menjauhi prasangka buruk. Jangan sampai media sosial itu yang kelihatannya bagus, itu kita harus tahu karena banyak dari yang di-share itu sekedar potongan cerita. Ingat, satu foto itu belum tentu menggambarkan kenyataan. Satu video juga belum tentu menunjukkan keseluruhan. Nah, maka kita harus tanamkan husnuzon, biasakan berpikir positif. Ketika kita melihat potongan dari sebuah video yang ternyata adalah sesuatu yang kita tidak enak melihatnya, jangan langsung simpulkan. Kita cari dulu keutuhan videonya, setelah kita dengarkan, baru kita sampaikan, kita sharing. Contoh ini, mohon maaf, kalau kita memotong suatu keilmuan, khususnya ilmu agama, dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Nah, kalau hanya dipotong ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Itu kalau dipotong. Tetapi kalau kita melihat keutuhan ayatnya, ternyata ada siapa yang tidak boleh mendekati sholat? Wa antum sukarok. Jika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, seperti itu. Jadi suatu keilmuan atau suatu berita, ketika kita mendengar hal-hal yang aneh, maka segera carilah keutuhan daripada baik itu video yang kita dengarkan, agar kita tahu apa kalimat sebelumnya dan apa kalimat setelahnya. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal pendapat yang buruk, lalu kita menambahi bumbu-bumbu sehingga keburukan sudah tersebar, barulah pada akhirnya kita sadar bahwasanya kita salah dalam menilai. Seperti itu. Mungkin itu Mbak. Baik, kita ke line telepon lagi di 369977. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bapak? Musim Pak Husin ya? di Banyasin. Baik, silakan Pak. Hanya Ustazah, ruang tema. Baik. Ya, ini ada uang kayo, ada sako. Tolong pencerahnya Ustazah. Assalamualaikum. Oh baik, Aduh, terima kasih banyak aduh, Bapak. Ayo, mau mana Pak? Ada orang kaya tapi tidak suka bersodako Ustazah. Bagaimana? Oke, baik. Ada orang kaya tapi tidak suka bersedekah ya. Ya. Secara agama seorang yang kaya raya tidak pernah bersedekah hanya karena dia kelihatan tidak pernah bersedekah ya. Kita hanya bisa mengingatkan, menasihati bahwasanya kekayaan itu adalah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar baju yang nempel di badan kita itu pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan adalah menasehati, mendekati, menyarankan untuk beliau banyak berinfak dan sedekah. Setelah kita menasehati ternyata tidak mempan,
untuk memberikan infak dan sedekah, maka kita cukup dengan mendoakan agar suatu waktu Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk dia mampu berinfak dan sedekah. Seperti itu. Memang mungkin banyak orang-orang yang oknum belum mampu bersedekah, tapi mungkin dia punya alasan. Kita juga tidak boleh langsung menjudge. Ada orang kaya itu yang kami pernah lihat, dia tidak bersedekah dengan orang di sekitarnya. Dia lebih mendahulukan keluarganya. Mungkin nih, mohon maaf contohnya ada orang kaya di Palembang gitu. Nah, sekitarannya juga udah kaya raya, tetangga kaya. Sehingga dia tidak bersedekah dengan sekitarnya. Dia lebih sedekahnya kepada orang-orang di kampungnya, kepada keluarganya di kampung. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak boleh menjudge. Tapi seandainya memang kita sudah tahu cerita orang itu, kalau dalam bahasa Arab namanya bakhil ya. Bakhil al-makna pelit. Nah, kalau sudah memang kelihatannya pelit, kita mengajak dengan pendekatan, kita ajak untuk berinfak dan bersedekah. Kalaupun ternyata tidak mempan, ya maka kita doakan agar Allah membukakan hatinya. Karena semua hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Baik, kita ke penelpon terakhir pada pagi hari ini di Mutiara Pagi. Mutiara Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alvina Damayan. Pak Zakaria, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, silakan Pak Zakaria. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Zakaria? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Ustazah juga sehat bersama kita semua. Amin. Bu Ustazah mau tanya di ayat Al-Quran pada akhir surat Luqman saja. Jadi yang kira-kira artinya kamu tidak mengetahui apa yang kamu kerjakan besok. Dia katakan begitu. Dan di bumi mana kamu akan dimatikan. Jadi saya memahami bahwa kita hidup ini sebenarnya kita tidak tahu besok. Jadi kita hari ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya hidup ini supaya kita berbuat yang terbaik. Kemudian di bumi mana kamu akan dimatikan, ya kita nggak tahu kita di mana dan di mana kita akan mati. Mohon pencerahan lebih lanjut untuk yang lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Zakaria, Ustazah mengenai ayat Al-Quran pada akhir surat Luqman. Silakan Ustazah. Iya, pertanyaannya dari ayat tersebut, maksudnya maknanya begitu? Iya, mohon penjelasannya lebih lanjut bagaimana maknanya Ustazah. Oke. Surah Luqman ini bacaannya adalah innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi di mana ia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Nah, artinya makna daripada ayat tersebut adalah ayat yang menegaskan perkara-perkara ghaib. Perkara-perkara yang hanya berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kiamat. Kita nggak pernah tahu kiamat itu akan datang kapan. Nah, menurunkan hujan, yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan malaikat untuk menurunkan hujan sesuai dengan tugasnya. Kemudian tidak mengetahui apa yang ada dalam rahim. Bahkan ketika kita USG, kita tidak sepenuhnya tahu. Begitu, hanya sekedar gambar bergerak, hanya bayang-bayang gitu kan. Kita tidak bisa menyimpulkan apakah, mohon maaf, kulitnya putih, kulitnya sawo matang, belum kita lihat sampai dia keluar. Memang kalau bentuk sudah sampai ke dunia 4D ya, Mbak ya, sekarang Mbak Vina ya? Iya Ustazah. Seperti itu. Kemudian apalagi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kita tidak pernah tahu besok hari apakah kita masih ada di dunia ini, apakah kita akan mati atau kita akan di belahan bumi mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Maka ayat ini saya ulangi kembali adalah penegasan tentang hal-hal gaib yang mana hanya Allah yang Maha mengetahui. Seperti itu. Maka ini tidak termasuk daripada kemampuan manusia.
Walaupun mungkin tadi saya ulangi lagi tentang rahim, ya, kalau orang hamil sekarang udah bisa lihat gitu ya, USG. Nah, tapi ada saja celah yang ditemukan. Apa yang kita temukan adalah perbedaan dari satu dokter dengan dokter lain. Dari 2D, 3D, 4D gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah penyebab bahwasanya penjelas. Sekali lagi diingatkan, perkara gaib tentang yang dijelaskan pada surah Al-Luqman adalah hal-hal yang hanya Allah yang Maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon izin Ustazah karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami persilakan Ustazah untuk memberikan materi penutup pagi hari ini. Baik, materi penutup dalam memerdekakan diri kita, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan syukur atas nikmat kemerdekaan ini, menjadikan diri kita kuat, menjadikan generasi kita kuat dengan ilmunya, kuat dengan akhlaknya, kuat dengan luas manfaat dan cita-citanya untuk bangsa, dan tidak melupakan keimanan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa, ya Allah, berikanlah kepada negeri kami pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, dan pemimpin yang mencintai rakyatnya. Ya Allah, satukan hati kami, satukan keluarga kami, satukan masyarakat kami. Jangan biarkan perbedaan membuat kami saling membenci. Jangan biarkan perbedaan membuat kami saling menghina. Merdekakanlah dari iri hati. Merdekakanlah kami dari dendam. Merdekakanlah kami dari hawa nafsu. Merdekakanlah kami dari kemaksiatan. Jadikanlah hati kami hanya tunduk dan bergantung kepadamu dengan memaknai kemerdekaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Hujatullah Balegha untuk materi dan juga penjelasannya pada program Mutiara Pagi edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 dengan tema kita pada hari ini, Agustus Merdeka dengan Iman. Terima kasih banyak Ustazah. Salam sehat selalu Ustazah ya. Maaf kalau ada kurang-kurangnya, ini ikut menggebu-gebu dengan tema ya. Siap Ustazah. Mohon maaf lahir batin Mbak Vina. Mohon maaf lahir batin juga Ustazah. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Saya wabarakatuh. izin pamit. Siap Ustazah. Dan juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami di line telepon maupun di pesan WhatsApp. Saya Alfreda Damayanti pamit undur diri dari Mutiara Pagi, dan setelah ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga berita sepekan untuk edisi hari Minggu 9 Agustus 2026. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.